Halo anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan Kakak Nancy dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner sekami Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Rabu 1 Februari 2023 dalam pekan biasa yang keempat. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bersukacita. Hari ini kita akan mendengarkan bacaan mengenai Yesus ditolak di Nazaret dari Markus 6 ayat 1 sampai dengan 6. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Allah semesta alam, terima kasih atas istirahat semalam. Tolonglah kami agar sepanjang hari ini mau dan mampu hidup damai dengan semua orang yang kami jumpai, dan terus bersemangat untuk mengejar Engkau dalam kehidupan kami. Ajarilah kami untuk tetap berpegang teguh mengimani Engkau sebagai Bapa semua bangsa. Ajarilah kami untuk tidak mudah melihat sesama dari asal-usul, status, agama, suku, ras, keturunan, karakter yang dapat memecah belah kami dengan sesama. Demi Yesus Kristus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu ketika, Yesus tiba kembali di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti Dia. Pada hari Sabat, Yesus mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar Dia. Mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah Ia ini tukang kayu, anak Maria? Bukankah ia saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya, dan di rumahnya." Maka Yesus tidak mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah sabda Tuhan. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, tidak terasa ya, kita sudah berada di awal bulan Februari dalam tahun ini. Tidak terasa, 1 bulan sudah berlalu di tahun 2023. Nah, pernahkah adik-adik merasa mengalami penolakan? Merasa tidak diterima oleh seseorang atau sekelompok orang? Jika pernah, hal inilah yang juga pernah dialami oleh Yesus ketika Dia kembali ke tempat asalnya di Nazaret. Ketika Yesus sedang mengajar di rumah ibadat, sebagian orang merasa kagum dan takjub kepada Yesus atas pengajarannya. Tetapi mereka kemudian mempertanyakan, mengapa dan bagaimana Yesus bisa melakukan hal yang begitu menakjubkan, sedangkan Yesus hanyalah anak seorang tukang kayu. Yesus adalah bagian dari mereka yang mereka tahu ibunya, saudaranya, serta juga saudaranya perempuan. Nah, adik-adik, cara pandang yang negatif tentang Yesus
oleh orang-orang sekampungnya mengakibatkan mereka tidak memperoleh rahmat keselamatan yang diberikan oleh Allah. Mereka hanya melihat Yesus dari aspek manusiawi belaka, tanpa menemukan unsur keilahian dan kealahan dalam diri Yesus. Dengan pemikiran ini, maka mereka menolak kehadiran dan pengajaran serta mujizat keselamatan yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus. Akibatnya, Yesus tidak mengadakan satu mujizat apapun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya di atas mereka. Adik-adik dan remaja yang terkasih, lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana cara kita memandang Yesus dan sesama kita? Terkadang dalam kehidupan kita memandang sesama dari asal-usul, status, keturunan, agama, suku, ras, usia, karakter, dan berbagai macam yang dapat memecah belah hubungan kita dengan sesama. Terkadang dalam hidup, kita akan menerima penolakan dari sesama kita. Belajar dari pengalaman yang dialami Yesus dalam bacaan Injil hari ini, kita akan menghadapi situasi yang pahit bersama dengan orang yang dekat dan orang yang mengenal kita. Pengetahuan orang terdekat, orang yang mengenal kita, dan sesama tentang hidup kita tidak semuanya mereka pahami, sehingga bisa saja mempunyai pandangan yang berbeda terhadap kita. Lalu, bagaimana selanjutnya? Sikap hidup dan iman kita dalam menanggapi sebuah penolakan adalah yang paling penting. Meneladan dari sikap Yesus dalam Injil hari ini, ketika Yesus ditolak, ia tidak menyerah. Ia tetap berjalan keliling desa untuk mewartakan pengajarannya. Demikian juga dengan kita. Kita harus berani menjadi diri sendiri, tanpa harus larut dalam pandangan orang terhadap kita. Kita harus tetap berani untuk menjadi saksi Kristus dalam kehidupan kita, baik melalui pikiran, perkataan, perbuatan, tutur kata yang baik kepada sesama kita. Tetaplah berbuat baik terhadap siapa saja, meskipun terkadang diperlakukan sebaliknya. Tetaplah berbuat baik tanpa pamrih, meneladani sikap Yesus. Meneladani sikap Yesus yang rela mati bagi kita demi menebus dosa-dosa kita. Mari kita belajar bersama untuk mengubah cara pandang kita terhadap Tuhan Yesus dan sesama secara positif. Jika kita ingin orang lain berbuat kepada kita, mari kita mulai terlebih dahulu dengan berbuat kepada orang lain. Seperti Tuhan Yesus yang terlebih dahulu mengasihi kita, hendaklah kita juga mengasihi Yesus dan juga mengasihi sesama kita. Dan semoga berkat Allah selalu tercurah dalam kehidupan kita semua. Semoga demikian. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan,
teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, terima kasih. Sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.